Masih bersama Fakta 62, Good People, jeratan pinjol kian meresahkan. Lilitan pinjol membuat hutang berlipat hingga menyebabkan depresi. Namun faktanya masih banyak warga terjerat pinjol dan ternyata generasi Gen Z terbanyak terbelit jerat ini. Waktu itu saya cuma minjem 10 juta, cuman lama-kelamaan membengkak akhirnya menjadi sekitar 80 juta. Pinjaman online atau pinjol jelas menjadi dana dadakan yang menggiurkan bagi sebagian masyarakat. Kemudahan teknologi yang serba digital juga membuat pengajuan peminjaman uang menjadi serba mudah. Namun aplikasi pinjol tidak semuanya legal. Puluhan aplikasi ilegal pun beredar di masyarakat. Pinjol ilegal inilah yang akhirnya menjerat para warga yang telat membayar. Karena bunganya cukup mencekik dan malah menambah kesulitan dan beban baru. Maman salah satunya. Melakukan pinjaman uang sebesar 10 juta rupiah untuk merenovasi rumah, namun karena telat membayar, utang pinjaman online-nya kini mencapai 80 juta rupiah. Iya, karena kan di pinjol itu kita nggak butuh waktu berjam-jam untuk di ACC peminjaman kita. Kita hanya butuh ketika kita mengajukan, kita isi semua data-data kita, itu kurang lebih sekitar paling cepat itu 30 menit uang udah ditransfer. Ada sekitar 40 aplikasi pinjol yang digunakannya dan baru dirasakan kini, ternyata tak mudah untuk menyelesaikan pinjaman online dengan bunga yang besar dengan waktu yang terus berjalan. Kita pinjam 1 juta, paling kecil ya 1.200.000. 1.200.000 itu kita nerima hanya sekitar 7 atau 800 rupiah. Dan kita dalam waktu 7 hari itu harus mengembalikan uang 1.200.000 itu. Full 1.200.000 nggak dipotong apa-apa. Saya pinjam ke pinjol ilegal itu 10 juta. Kenapa dari 10 juta bisa 80 juta, itu kaget. Dan bingung untuk bayarnya seperti apa. Gitu. Bahkan waktu itu saya sempat minta istri saya untuk jual rumah. Melihat fenomena ini, pengamat sosial mengatakan bahwa pengaruh gaya hidup dan era digital menjadi faktor orang mau meminjam uang lewat pinjol. Literasi tentang keuangan begitu lemah, bahkan nyaris tidak pernah diajarkan dari kecil. Kalau di negara-negara maju, dari usia 3 tahun gitu ya, dari pautnya mereka itu sudah diajarkan. Kita lihat belakangan ini 5 tahun terakhir saja, banyak orang tua yang kemudian memilih mengakhiri hidupnya bersama anaknya karena urusan pinjol misalnya. Belum lagi orang baku hantam, baku pukul, baku bunuh, urusan apa? Hutang. Jadi ini tidak main-main. Tapi di sela-sela itu kita bersyukur ada teman-teman LSM, media, kampus, komunitas-komunitas yang juga serius untuk mempromosikan tentang literasi keuangan. Faktanya berdasar data di Himpun OJK, belakangan Gen Z atau generasi kelahiran 1997 hingga 2021 terbanyak terjerat pinjol. Total utang warga usia produktif 19 sampai 34 tahun ini nyaris mencapai 27 triliun rupiah per Juni 2023. Kembali menilik kasus Maman, kini hutang 80 juta kepada pinjol, Maman hanya mampu selesaikan separuhnya. Itu pun hasil pinjaman dari teman dan kerabat yang kasihan karena terus diteror oleh penagih utang. Akhirnya ada teman yang membantu saya, akhirnya dikasih dana sekitar 40 juta, ya sekitar 40 juta itu yang saya lunasi. Sebenarnya sih kalau menurut saya jangan pernah terlibat di pinjol ya, pinjaman online. Baik itu yang legal ataupun yang ilegal. Nah, lebih baik kita minjem ke teman atau ke bank lah. Isa Ansori melaporkan untuk NET.